Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2024. Desa Bawamai, Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Morowali akan melaksanakan gembung stunting. Untuk perencanaan tahun penganggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Ibu Timur atau yang mewakili, dan kami hormati Ibu Kapus Puskesmas OTH, dan kami hormati yang kami hormati Bapak Kades bersama jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan BPD yang berbahagia pada pagi hari ini, yang kami hormati ibu beserta rapat gembung stunting Desa Bawamai pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada rapat di hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti gembung stunting yang dilaksanakan di Desa Bawamai. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan membacakan susunan acara. Cara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dua sambutan, satu ketua UPD Bawamai, tiga kedua Bapak Camat Bogor Timur dan Morowali, ketiga Ibu Kapus Kecamatan Bogor Timur, keempat Kades Bawamai, yang empat diskusi kelompok, lima bukan hasil diskusi, pendatangan bertanya tubuh foto bersama. Lanjut kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Bapak dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Camat bersama rombongan, dan kami hormati Bapak Ibu Kapus. Syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang stunting ini wajib kita laksanakan setiap tahun, dan ini program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah desa. Jadi yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Kabupaten Bawamai. Berikut sambutan dari Bapak Camat Bogor Timur kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, jajarannya, kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas, terima kasih Bu sudah hadir dalam kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati, kami syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita habis gembung stunting. Salam dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW,
bagi pembawa risalah, bagi yang merubah tatanan kehidupan kita menjadi lebih baik seperti saat ini. Mudah-mudahan di tahun akhir tentunya kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa stunting itu sangat penting? Kenapa kita perlu lakukan itu? Ya seperti diungkapkan oleh Ketua tadi bahwa ini ada undang-undang yang mengatur tentang stunting. Itu dibuat aturan tentang stunting. Di situ menyatakan bahwa stunting itu secepatnya dicegah dengan mengalokasikan dana. Mudah-mudahan ya di tahun ini yang stunting itu nol, yang benar. Ya demikian amal saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi sambutan dari Bapak Selamat Timur. Bapak terima kasih. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Kades Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada Bapak Camat Bungku Timur atau yang mewakili beserta rekan-rekannya yang kami hormati, Kepala Puskesmas Plus Muhammad TP yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, pendamping tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Morowali yang kami hormati, DPPKK beserta anggota yang kami hormati, para orang tua, ibu-ibu, masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita semua. Tujuan dilaksanakannya rebut stunting ini adalah kita membuat satu perencanaan, membuat musyawarah bagaimana untuk tahun anggaran yang akan datang kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Jadi sebagai sasaran itu bukan hanya balita, tetapi semua keterlibatan. Dan ini harus dipahami oleh semua pihak. Karena sebagai penyebab stunting bukan hanya dari pola makan, bukan pula hanya dari pola asuh, tetapi bisa saja disebabkan oleh pernikahan dini, sehingga perlu dipahami oleh adik-adik karang taruna yang berusia remaja. Terus kemudian bagaimana cara merawat dan memelihara ibu hamil. Karena di saat hamil pun jangan sampai ibu hamil mengalami kekurangan gizi atau dia mengalami KEK. Tahu KEK? Tahu KEK apa? Jadi kayak itu kekurangan energi kronis. Nah, ini sebagai awal mula penyebab stunting yang paling berbahaya itu di saat ibu hamil. Jadi kepada ibu-ibu, bagaimana kita harus paham memperlakukan ibu hamil. Bapak-bapak pun demikian. Bapak-bapak pun harus lebih mengayomi kepada ibu hamil.
Lantaran pentingnya diadakan untuk stunting ini sesuai dengan peraturan pemerintah terkait masalah pentingnya dalam melakukan penanganan stunting. Jadi ketika kita akan melakukan penganggaran atau melakukan satu kegiatan, karena stunting ini merupakan salah satu menjadi skala prioritas dalam pengelolaan dana desa, sehingga perlu kiranya kita betul-betul dirapatkan seperti ini dan melibatkan semua pihak, dari pihak kesehatan, dari pihak kader, terutama dari pihak kader ini yang mengetahui, karena pihak kader ini itu dalam bawah binaan pihak dinas kesehatan ya, sehingga mereka selama ini sudah, saya kira sudah cukup lah untuk bimbingan dari dinas kesehatan bahwa kegiatan rebut stunting ini kegiatan yang rutin dilakukan, dan ini sangat penting sebelum kita melakukan, sebelum pemerintah desa melakukan rancangan RKPDes. Nah, jadi hasil hari ini itu yang lantas kemudian nanti kami akomodir melalui dana desa sesuai dengan kemampuan anggaran dana desa. Kalau misalkan nanti setelahnya hasil rapat kali ini yang dimuat di dalam berita acara terus kemudian di luar daripada kemampuan dana desa, ya mungkin kami bagaimana mensiasati supaya tetap terakomodir dan itu merupakan hal yang prioritas. Itu jadi harapannya ke depan stunting bahwa itu sampai zero, jangan sampai ada stunting di desa Bawang. Stunting ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan bangsa ini ke depan, karena penentuan masa depan bangsa, penentuan masa depan desa tergantung dari bagaimana kita merawat anak-anak kita saat ini. Kita mau melahirkan generasi-generasi yang cerdas, tentunya asupan gizi pun harus kita penuhi. Nah, jadi demikian ya. Terus kemudian kami sampaikan upaya kami di tahun anggaran berjalan ini dalam melakukan penanganan stunting. Kami membentuk kader posyandu, dan itu kami berikan honor dari dana desa. Terus kemudian kami buat sanitasi lingkungan, karena itu juga salah satu faktor pendukung untuk pencegahan stunting. Terus kemudian kami juga dalam melakukan penanganan dan pencegahan memberikan makanan tambahan penanganan balita dan memberikan tambahan makanan pula bagi ibu-ibu hamil. Ini setiap tahunnya kami selalu anggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, alhamdulillah, dan harapan kami mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, insya Allah kalau misalkan tahun depan ini ada tambahan dana desa, ya insya Allah nanti kita bisa sesuaikan kembali untuk kita tingkatkan untuk anggaran penanganan stunting ini. Insya Allah. Insya Allah. Artinya saya bukan berjanji. Dilihat nanti kalau toh memang nanti yang menjadi surga telinga kali ini itu betul-betul realistis, kami tidak akan tutup mata untuk itu. Karena terus terang Ibu Kapus, tanpa mereka semua desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada para kader posyandu, kader KPM, dan Ibu Bidang Desa ini selalu aktif Ibu Kapus. Terus kemudian para kader PKK, Widada Sawisma, Karang Taruna, rekan-rekan pemerintah desa, termasuk DPD semua, mereka peduli dengan masalah stunting. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih bersinergi lagi untuk
setiap melakukan kegiatan-kegiatan itu. Berkaitan dengan itu seperti apa? Seperti optimalisasi lahan pekarangan, penanaman lahan pekarangan itu tolong supaya direncanakan. Jadi demikian barangkali dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Dengan topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kades begitu antusias dan berapi-api Udah makan? menurunkan stunting yang ada di bawah air. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kapus. Bapak Materi kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bukit Timur atau yang mewakili, salawat serta salam tak kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya sehingga kita menjadi pengikut yang amanah sampai ke akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa ini masalah stunting baru judulnya ini. Kalau ada undangan, rada-rada sudah bosan, apalagi undangan rapat. Namun itulah kewajiban kita, sehingga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk rapat sekarang 4 orang. Ini yang kita berarti yang kita mau fokus di sini 3 orang wanita, 4 orang ibu hamil, kemudian yang anemia itu yang kurang darah gampang diatasi. Saya rasa masalah ini seperti Pak Kades tadi, bahwa kalau untuk khusus di Morowali ini tidak ada lagi yang makan 1 hari sekali, sehingga tidak ada masalah stunting diakibatkan oleh makanan. Namun kita fokus di masalah pola asuh atau faktor-faktor pendukung yang lain, karena masalah stunting itu tidak hanya karena makanan bergizi, namun mungkin dari karena pola asuhnya salah, terus pengetahuan itu masih kurang, bukan karena berarti latar belakang pendidikan yang dia sarjana atau tidak, tapi karena pemahaman belum di situ, sehingga tidak bisa mengolah makanan apa yang tepat untuk bayinya, balitanya dengan pada saat dia hamil. Nah, mulai Januari sampai Juni ini sudah 7 orang lagi. Nah, ini mungkin PR kita yang harus dibahas pada saat musrembang anak itu, karena saya belum paham apa program di dalam musrembang anak itu. Karena kami itu sudah ada posyandu remaja, mungkin kami sangat berharap di program ini kami dilibatkan sehingga kita sejalan, karena sudah ada posyandu remaja. Di mana posyandu remaja itu ada di dalamnya materi-materi yang diberikan masalah kesehatan reproduksi, sehingga anak-anak tahu bagaimana sebenarnya memelihara kesehatan sebelum menikah, persiapan sebelum menikah, karena di situ ada pemberian tablet tambah darah persiapan mereka untuk nantinya ke jenjang pernikahan. Nah, yang jadi masalahnya kita ini banyak sekali yang memang kita kecolongan sebagai orang tua, mungkin dinas pendidikan juga kita harus kerjasama ini untuk menangani masalah pernikahan ini di Bukit Timur. Kami juga sudah buat MOU di KUA masalah ini. Namun kami juga butuh nanti support dari aparat-aparat terkait sehingga program ini bisa terlaksana. Alhamdulillah PT Vale luar biasa memberikan perhatian penuh terhadap 13 desa binaan, memberikan kita dana 500 juta dalam hal penanganan stunting mulai dari ibu hamil sampai balitanya. Sebenarnya kalau masalah dana, banyak sekali dana untuk penanganan stunting ini. Dari puskesmas ada juga dana yang sudah turun kasihan tiap hari mereka pantau ini. Kemudian dari desa juga. Kemudian dari Vale
kalau diulangkan saat ibu hamil. Pertanyakan maksudnya apa ya? Dia belum mengerti apa Dia yang belum dimaksud mengerti. dari stunting. Iya, kemarin ada anak bilang, contohnya ini anak gemuk, maksudnya bagus badannya, tapi dibilang dikatakan stunting. Nah itu stunting itu tidak panjang hadisnya, tidak panjang dalilnya. Kalau kita mau tahu itu stunting, tidak usah panjang-panjang. Stunting itu hanya dua kata, tidak sesuainya pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh, berat badannya tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan tinggi badannya. Kalau sudah itu muncul stunting itu, walaupun dia pintar, walaupun dia bagus badannya, kalau dia pendek, stunting. Urusan belakang dulu itu pintarnya. Nah, kemudian biar dia tinggi, kalau berat badannya kurang, stunting. Pemaparan rasa foto terhadap ibu hamil dan balitanya, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan ibu. Kemudian satu sosial ekonomi itu saya rasa juga mewakili tinggal 1-2 orang bagaimana KPM atau di buku timur itu 5 orang, namun yang menyumbang bayi berat badan lahir rendah itu 4 orang ibu hamil yang normal melahirkan, bayi yang tidak normal. Justru yang case ini hanya 1 orang yang melahirkan bayi yang tidak normal, berarti alhamdulillah kita dari sekian yang melahirkan cuma 1 orang yang melahirkan tidak normal, berarti dalam hal ini kita berhasil Pak Kades. Namun kita gagal di masalah pencegahan stunting karena ibu hamil yang normal melahirkan yang bayi tidak normal. Jadi mungkin PSD-nya itu kita ratakan normal tidak normal, tetap kita berikan vitamin dan susu, dan saran mungkin tidak usah kita berikan seperti bahan mentah. Kemudian sudah dianggarkan, kenapa sekarang PR-nya bagaimana nantinya mempertanggungjawabkan bantuan dari VADE ini dan bantuan dari pemerintah ini untuk tidak bertambah lagi stunting, malah berkurang. Karena kalau kita lagi tidak yang sudah dipercayakan dari bantuan dari pihak ketiga, kita tidak perhatikan, mungkin kedepannya tidak dibantu karena kita benar-benar menjalankan apa harapan mereka. Jadi ini bukan cuma tugas puskesmas, tugas kepala desa, kader, tapi semua yang memegang peranan ini dulunya memang di bidang kesehatan itu, tapi ada banyak bidang-bidang tertentu. Sekarang yang pegang ini stunting adalah bidang KB. Tiap 3 bulan kami mengirim di desa daerah kecamatan, bukan cuma masalah stunting, tapi semua permasalahan capaian KIA, KB, gizi, semua ada di situ. Mulai jambannya, semua program di situ ada. Semua analisanya kami buat. Kenapa sampai tidak tercapai? Oh ini masalahnya. Pak Kades kami sudah kirim. Kita mau kayak kira-kira supaya di situ ada jumlah stunting. Ada. Kita cari itu Pak. Kami kirim. Saya tanda tangan di depan itu. Tiap 3 bulan kami kirim. Supaya kita tahu, oh ini kepala desa kami kirim. Oh ini masalahnya ini, ibu hamil ini, balita. Di mana itu? Kita ambil mulai Januari sampai Juni sudah dua kami kirim baik-baik. Kami kirim. Kalau untuk Pak Kades sama bidang desa, kita tanya Chandra dia kasih siapa Pak Kades. Kita buka-buka di situ semua permasalahan ada dan tapi sudah analisa. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Nanti kita lanjut lagi diskusi. Lebih dan kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Kapos Pak Ahmad TV. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya evaluasi capaian layanan kompetensi stunting oleh KPM Desa Bawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Wahida, kader KPM Desa Bawai. Sedikit saya akan mengulas
apa itu stunting. Tentunya bukan hal yang baru lagi kita dengar. Stunting merupakan kondisi di mana tubuh tumbuh kembang anak terganggu, biasanya ditandai dengan anak yang memiliki tinggi badan dan berat badan yang lebih kecil dari yang seusianya. Stunting itu hanya terjadi pada anak bayi atau balita saja, tetapi stunting bahkan dapat terjadi sejak bayi berada dalam kandungan ibunya. Cara mencegah stunting pada masa kehamilan: penuhi kebutuhan gizi pada saat kehamilan seperti makan buah, sayur, konsumsi protein hewani, protein nabati, dan susu. Rutin mengkonsumsi tablet tambah darah selain menjadi program rutin pemerintah untuk menangani stunting di Indonesia. Pastikan ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu penyebab tak langsung dari stunting pada anak yang tidak memiliki jamban, sehingga lingkungan menjadi kotor, terpapar oleh kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Berolahraga yang ringan seperti serta hindari asap rokok dan alkohol. Asap rokok dan konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko anak lahir prematur kurang bulan. Cara mencegah stunting pada anak setelah lahir: beri ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, kecuali obat jika sakit. 2. Jaga kebersihan lingkungan. 3. Pemantauan tumbuh kembang anak. 4. Imunisasi rutin. 5. Berikan MPASI, makanan pendamping ASI yang sehat. 6. Hindari makanan cepat saji untuk bayi sebagai makanan pendamping ASI. Kondisi layanan permasalahan dan gagasan penanganan stunting. Data sasaran: remaja putri 61 normal, anemia 1 teratasi. 2. Calon pengantin dan calon usia subur tidak ada. Dari Januari sampai bulan Juni tidak ada. 3. Ibu hamil dan ibu hamil dari Januari sampai bulan Juni 21 normal. 15 breastfeed. 2 4 anak 0 sampai 59 bulan 112 dari bulan Januari sampai bulan Juni. 112 normal. 105 gizi kurang 3, gizi buruk 1, stunting 3. 5. Keluarga berisiko stunting dan keluarga rentan. 6. Normal 4, keluarga berisiko stunting 2. Hamil dan nifas, pemeriksaan ibu nifas dari Januari sampai bulan Juni 16 orang dan sampai sekarang 16 ya. Cakupan pelayanan yang diterima 100%. Peserta KB ibu hamil mendapatkan tambahan asupan gizi. Total cakupan layanan 17 mencapai 100%. Mengkonsumsi tambah darah 17 cakupan. Layanan diterima 17 mencapai 100%. 4. Anak 0 sampai 59 bulan dari Januari sampai bulan 6 112. Pemantauan tumbuh kembang data di bulan Juni 86. Cakupan layanan diterima 86 ya 100%. Anak gizi kurang, terburuk, stunting yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Total cakupan 9. Total cakupan layanan yang diterima 10. Pencapaian
keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan 5, dan cakupan layanan diterima 100%. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan dari Ibu Mobi sebagai Sekretari Desa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD dan beserta seluruh anggota BPD, Desa Wahimati selaku penyelenggara acara hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Wahimati beserta seluruh perangkat Desa Wahimati. Pertama adalah bahwa kegiatan masyarakat kita pada hari ini yaitu stunting ini merupakan rangkaian dari kegiatan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahun 2025. Jadi untuk tahun 2025 perencanaannya itu memang dilakukan di tahun 2024. Agar kegiatannya maksimal, ada beberapa kegiatan musyawarah itu yang kita pisahkan. Ada rembuk stunting yang khusus membahas masalah stunting, itu kita lakukan sendiri supaya kita puas ini membahas masalah stunting. Kemudian ada masalah anak, ini kita pisahkan juga menjadi musyawarah anak atau yang dikenal sebagai musrembang anak, itu supaya khusus nanti anak-anak membicarakan persoalannya sendiri. Tidak lagi bergabung di musyawarah desa perencanaan, karena kalau kita gabung itu terlalu banyak yang harus kita bahas. Sehingga musyawarah desa perencanaan itu nanti akan membahas khusus kegiatan-kegiatan yang bukan lagi bicara penting dan bukan lagi bicara persoalan anak. Nah, saya mohon maaf Ibu bahwa kegiatan musrembang anak ini memang luput dari pemikiran kami. Jadi kami terima kasih untuk diingatkan bahwa sebenarnya sehat yang cerdas harus sehat dulu. Tidak ada anak pintar itu yang sakit-sakitan. Anak pintar generasi cerdas ini harus awali dengan harus dia sehat dulu dan tumbuh di lingkungan yang sehat. Jadi dalam kesempatan ini untuk desa-desa yang tersisa kami mohon kehadirannya Ibu mulai dari hari ini sampai seterusnya di acara musrembang anak. Kemudian yang ingin saya sampaikan, yang kedua adalah bahwa kegiatan stunting ini kita tidak hanya berbicara mengenai vitamin, makanan tambahan dan susu. Mohon nanti ibu-ibu seperti apa yang disampaikan tadi Ibu KPM dan Ibu Bidan bahwa ada beberapa kegiatan sarana prasarana yang terkait dengan stunting, yaitu kegiatan air bersih, MCK, sanitasi, itu sangat terkait dengan stunting. Rembuk stunting ini menurut regulasi yang kami pakai di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri itu baru dimulai di bulan Juni. Iya, Juni-Juli itu untuk rembuk stunting tingkat desa dan seterusnya akan dijadwalkan lagi untuk rembuk stunting tingkat kecamatan, baru rembuk stunting tingkat kabupaten. Yang akan dibahas di rembuk stunting tingkat kabupaten itu adalah hasil dari rembuk stunting dari tingkat desa. Jadwal pelaksanaan rembuk stunting tingkat desa itu ada di bulan Juni dan paling lambat bulan Juli. Makanya kita di Kecamatan Bukit Timur khususnya itu kami betul-betul berkomitmen mau diselesaikan di bulan Juli ini. Per 31 Juli itu sudah selesai semua rembuk stunting tingkat desa, supaya di bulan Agustus nanti kita fokus ke musyawarah desa perencanaan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada diskusi kelompok yang membahas 3 poin. Dan poin pertama ini rumusan permasalahan stunting. Yang kedua, masukan peserta untuk kegiatan stunting. Yang ketiga, prioritas kegiatan. Jadi sebelum kita mulai, barangkali kita adakan kelompok
Ibu-ibu dibagi kelompok dulu. Ya, dibantu oleh Ibu Madam supaya Ibu kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang telah hadir di tempat ini, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati rekan-rekan dari kantor Kecamatan Bungku Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Bungku Timur, yang kami hormati KPM Desa Bomongangi dan juga Bidan Desa, dan yang kami hormati semua peserta yang telah hadir di tempat ini. Seperti judul acara kita hari ini yaitu Rembuk Stunting. Jadi hari ini kita membentuk kelompok untuk membicarakan apa-apa yang terkait dengan stunting. Sebelumnya saya cek dari yang hadir ini, apakah dari anggota PKK laporan hadir? Kemudian kader? Ya. Selanjutnya kelompok penerima manfaat, maksudnya yang ini. Ada yang hadir? Oke, mungkin dari guru-guru PAUD juga ada? Kita bagi 3 kelompok saja ya Bu. Satu kelompok terdiri dari tim penggerak PKK dengan anggotanya, kemudian kader dan juga guru-guru PAUD. Kelompok penerima manfaat bisa bergabung di kelompok kader untuk membahas usulan apa yang akan disampaikan kepada pemerintah desa untuk bisa diintervensi. Ini yang ada hubungannya dengan stunting. Kami silakan ibu-ibu untuk membentuk kelompoknya dan tulis masing-masing apa yang mau diusulkan. Silakan Bu. Indonesiaku maju, cegah stunting lebih dulu, utamakan pola hidup yang sehat akan melahirkan generasi hebat dan kuat. Makanan bergizi, aktifkan posyandu di seluruh pelosok negeri. Indonesiaku maju, cegah stunting lebih dulu, utamakan pola hidup yang sehat akan melahirkan generasi hebat dan kuat. Makanan bergizi, aktifkan posyandu di seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita melewati forum diskusi, yaitu terbagi beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok dengan menghasilkan beberapa usulan. Yang pertama, usulan kader posyandu dan KPM gedung posyandu tersendiri. Terus kemudian penambahan anggaran makanan tambahan bayi, balita, dan ibu hamil, timbangan berdiri, permainan anak atau bayi balita, karpet ibu hamil. Ini karpet ibu hamil ini maksudnya untuk di gedung di saat posyandu. Baju kader posyandu dan KPM. Jadi yang pertama, usulan pertama ini gedung posyandu tersendiri. Insya Allah kami akan upayakan itu ya. Jadi memang dari tahun lalu ini kami punya rencana untuk itu, dan kami lalu sempat kami rancangkan mau diambilkan alokasi dari dana CSR.
Namun dalam CSR sekarang ada yang lebih urgent yang berkaitan dengan program berkelanjutan juga. Nah, jadi nanti kami akan lihat. Insya Allah kalau ditambah dana desa 1 miliar lagi ini ya aku tahun depan. Insya Allah ya, itu menjadi satu catatan penting bagi kami karena memang ini posyandu setiap pos-pos pelayanan kesehatan termasuk bidang desa itu menjadi PR kami. Menjadi PR kami. Cuma lalu kendalanya kami koordinasi dengan dinas kesehatan. Saya pikir itu dari menjadi tanggung jawab dinas kesehatan untuk masalah rehabilitasi gedung. Tapi itu nanti kami akan kondisikan sesuai dengan kemampuan ya. Saya belum bisa berjanji, tetapi kami lihat dulu dari beberapa yang menjadi skala prioritas. Ya. Jadi ini pun masuk dalam skala prioritas. Tetapi mungkin ada yang lebih prioritas lagi daripada kegiatan ini. Nah, karena apa namanya untuk sementara ini daripada mengkaji di gedung, nah kita gunakan dulu ini ya. Terus kemudian penambahan anggaran makanan tambahan insya Allah ya nanti dikondisikan soal ini untuk karena ini merupakan prioritas juga sesuai dengan agenda kita bahwa pencegahan dan penanganan stunting ini harus diperhatikan. Timbangan berdiri ini maksudnya bagaimana? Berarti sambil berdiri atau bagaimana? Oh, dari bawah. Ah, kecil itu angkanya. Belum, belikan. Catat apa modulnya? Cuma berapa saja itu angka. Terus karena kalau dipikir itu kebutuhannya mereka, kenapa kita harus lagi yang harus itu? Intinya Pak Kades, pemerintah desa yang menindaklanjuti itu. Maunya kita kan penguasa desa, masyarakat harus duduk, harus patuh di aturan yang ada. Kalau ada yang masyarakat malas, tinggal ditanya saja. Seperti itu, kalau masyarakat tidak mau ikut aturan, pindah gedung di kampung sebelah. Nanti habis masa jabatan, sama saya di puskesmas Mamagana. Siapa yang tidak suka saya dengan cara saya, cari dulu tempat lain yang Anda rasa nyaman, supaya saja nyaman, Anda nyaman. Nanti saya keluar dari kepala puskesmas, baru kalian datang. Betul. Jadi itu banyak tidak ada lagi sweeping. Jadi kalau ada begitu bentuk pemerintah berhak mengeluarkan aturan. Kalau ada bantuan apapun, kalau ada yang tidak ikut taat dengan aturan di desa, jangan kasih. Terima kasih atas masukan yang sangat bijak sekali ini. Dan memang seperti itu nyatanya ya. Sebetulnya itu kesehatan yang kita selenggarakan itu kesehatan yang untuk kepentingan warga. Jadi jika warga tidak memanfaatkan itu, berarti dia tidak butuh kesehatan. Ya, jadi nanti kita diskusikan kembali ya. Jadi ini sangat bijak. Terima kasih Pak Kapus. Terus untuk selanjutnya ini kayak permainan anak, karpet bayi dan baju kader itu, insya Allah. Tapi bukan tahun ini ya, bukan tahun ini ya. Karena ini kan untuk 2025 ini. Nah, jadi ini saya minta kalau memang betul-betul menjadi rencana kerja, menjadi program, harus betul-betul dibarengi dengan niat. Nah, makanya saya minta begini, berapa desa wisma, berapa rumah, berapa kebutuhan, supaya nanti kita ketahui berapa anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini. Begitu ya, nanti PKK buat rencana kerja itu nanti kami bantu untuk anggarannya. Jadi yang kami perlukan berapa kebutuhan ini, berapa kebutuhan itu. Seperti itu. Jadi secara gambaran, ketika kita membuat satu rencana kerja harus dibarengi dengan niat bahwa ini program harus kita laksanakan dengan sukses. Seperti itu.
Maju dan tidaknya itu tergantung dari diri kita. Makanya ketika kita mau melakukan usaha, jangan kita mengharap menunggu ada modal. Itu prinsipnya. Nah, jadi ini kan untuk kita. Bagaimana supaya kita untuk sementara bisa terlaksana ini barang. Nah, kalau alasan seperti tadi, buka pagar dulu, atau tunggu ada pagar dulu. Kalau memang menunggu pagar yang ada kami, tunggu pagar dulu, nanti kami akomodir yang sudah ada pagar dulu. Begitu. Tapi kalau mau membuat diri kita maju, sebenarnya kata maju ini bukan untuk kami, bukan untuk saya, bukan untuk pemerintah. Maju itu untuk diri kita. Mode serius. Jadi kalau kita punya mindset itu hanya seperti itu, aduh tidak ada ini, saya tidak bisa jalan. Kapan mau maju? Betul tidak? Jadi ini sedang ya. Jadi nanti direncanakan betul PKK ya untuk masalah penanaman lampu karangan. Jadi kalau yang masih mau menunggu pagar silakan tunggu dulu pagar, jangan dulu diprogramkan lagi. Jangan sampai terjadi seperti 2022. Kecuali siap untuk melakukan itu. Jadi nanti jangan ulang ya. Jadi ini belum matang, perencanaan ini belum matang. Ini baru keinginan, belum ada rencana yang matang. Tolong rincian itu nanti dibuat, dibunyikan, berapa nanti dibuatkan RAB-nya. Begitu ya? Siap. Demikian barangkali Ibu Kapus, insya Allah apa yang menjadi usulan-usulan di dalam ini yang terutama tadi saya garis bawahi terkait masalah penambahan pemberian makanan tambahan. Nah itu akan menjadi fokus kami Ibu Kapus dengan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting. Jadi bukan hanya terfokus kepada balita, tetapi terfokus pula ke ibu hamil terutama. Dan untuk pernikahan dini dan lain-lainnya itu merupakan tanggung jawab kita semua. Artinya kasus stunting ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tidak ada yang bisa lepas tangan dari kasus ini. Baik dari pemerintah, pihak ketiga, semua unsur dari masyarakat perlu terlibat dalam turut bertanggung jawab dalam masalah pencegahan dan penanganan stunting. Itu barangkali itu tanggapan dari saya. Mohon ini supaya dibuat di dalam berita acara hasil daripada Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan konversi penanganan stunting di Desa Balaman, Kecamatan Bukit Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada hari ini Selasa 30 Juli 2024 jam 9 sampai selesai 4 gedung serta rembuk stunting desa yang telah dihadiri oleh KPMD dan desa, PKK dan Posyandu, wakil dosen dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait biasa sebagaimana tercantum dalam daftar pengambil. Baju kader Posyandu dan KPM. Itulah hasil rembuk stunting pada hari ini. Selanjutnya dengan rangkaian berita acara. Makan sesudah yang bodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa Bahumukti sudah mengundang kami dalam rangka rapat
dapat masalah rembuk stunting, di mana di Desa Bahomuah ini ada 3 kasus untuk balita stunting, dan Ibu Hamil Kek ada 3 orang. Insya Allah dengan hasil rapat kita hari ini, dengan rencana-rencana tindak lanjut ini, insya Allah angka stunting dan ibu hamil kek di Desa Bahomuah ini akan tertangani, sehingga di tahun berikutnya tidak ada lagi stunting di Desa Bahomuah dan balita dan ibu hamil kek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terlaksananya kegiatan rembuk stunting ini, semua persoalan-persoalan yang terjadi di Desa Bahomuah, masalah stunting bisa dicegah, bisa diselesaikan, dan insya Allah tahun ke depan harapan kami sebagai pemerintah, stunting di Desa Bahomuah ini bisa teratas. Kalau bisa ke depannya zero stunting di desa. Bravo Bahomuah. Demikian rembuk stunting yang dilaksanakan di Desa Bahomuah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Dengan beberapa usulan yang diusulkan oleh beberapa kelompok tadi, mudah-mudahan Desa Bahomuah bisa mengatasi, bisa terlepas dari kasus stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus stunting ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab seluruh masyarakat, tanggung jawab pihak ketiga, dan seluruh elemen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia